sekarang coba kita lihat sebentar. Karakter sekuat ini itu asalnya dari mana sih? Kok bisa tertanam dalam dirinya seorang Alexander the Great? Di catatan saya, pembentukan karakternya Alexander ini dipengaruhi oleh 4 sosok. Yang pertama ibunya, kemudian gurunya, kemudian ayahnya, dan idolanya. Yang pertama ibunya. Ya, mau tidak mau, guru pertama dalam kehidupan setiap orang itu ibunya. Ibunya Alexander ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Alexander akan jadi raja yang sangat besar karena dia adalah putranya Zeus, sang dewa petir, rajanya para dewa. Oh, ini keyakinan ibu yang seperti ini, ibu yang punya keyakinan yang sangat kuat ini pasti berpengaruh kepada anaknya. Jadi dia selalu menanamkan pada Alexander bahwa, nak, yakinlah bahwa engkau akan jadi orang besar karena engkau adalah putra dewa, karena engkau adalah putra Zeus. Ini semangat dan keyakinan seorang ibu membentuk karakter anak yang percaya diri, yakin pada kekuatannya, yakin pada cita-citanya. Karena ibu ini guru yang pertamanya sudah sangat mantap, ya tidak mengherankan kalau nanti lahir sosok yang juga sangat mantap. Secara pribadi sangat yakin dengan dirinya. Ini penting, mungkin pelajaran bagi teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat malam hari ini, apalagi yang putri-putri. Punyalah kepribadian yang kuat. Yakinkan nanti anak-anak kalian bahwa mereka adalah calon generasi masa depan yang berpengaruh, yang kuat, yang punya kekuatan untuk menaklukkan dunia. Lahirkan kepercayaan diri dalam diri mereka masing-masing. Kalau sejak kecil, sejak di rumah, orang tua apalagi ibunya tidak punya kepercayaan diri, bahkan tidak yakin tentang kapasitas, kemampuan, dan perkembangan putra-putranya, ya sulit seorang anak menjadi besar. Kalau mental para orang tuanya, mental misalnya begini, kita ini orang kecil, emangnya mau sampai kemana? Sekuat-kuatnya ya paling ya jadi ini atau jadi itu yang tidak terlalu tinggi. Kita ini orang desa biasa, Pak. Kita ini orang yang tidak punya apa-apa, Pak. Kita ini ya mental-mental pesimis semacam ini kalau beredar dekat dengan anak-anak kita, ya dia akan mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi kepercayaan dirinya, konsep tentang dirinya juga bukan konsep-konsep yang besar. Ya kalau sejak awal dia merasa bukan orang yang mampu melakukan hal-hal besar, ya pasti dia tidak akan mampu melakukan hal-hal besar. Jadi karena awalnya memang dari pikirannya, dari konsep tentang dirinya. Kalau saya tidak punya konsep yang besar tentang diriku, tidak mungkin aku jadi besar. Selanjutnya, kalau saya sudah punya konsep yang besar tentang diriku, itu pun bisa sukses, bisa tidak. Tapi kalau tidak punya konsep sama sekali, tidak mungkin jadi besar. Awalnya dari pikiran. Lah kok masih bisa sukses, bisa tidak, Pak Layong? Kan saya bilang kita itu wenangnya hanya berusaha, mengupayakan. Ya kadang memang tidak sukses. Tapi kalau konsep diri kita sama sekali tidak besar, ya kita tidak akan menuju
menuju pada kebesaran. Wong yang sudah punya dan menuju kebesaran saja bisa jadi juga tidak sukses. Nah, ini penting cara kita mendidik anak-anak kita. Mungkin ada nanti yang jadi guru. Nah, ada cerita satu ketika Alexander ini begitu kecewa karena dia merasa tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Dia merasa, wah, ayahku kok tidak bangga padaku, kok tidak menyebut-nyebut keahlianku. Nah, dia berkata pada ibunya, ayah mungkin kecewa dengan aku. Terus ibunya datang pada Alexander, memeluknya, kemudian dia berkata, tidak usah kamu dengarkan ayahmu. Ayahmu sebenarnya tidak kecewa. Ayahmu itu cuma iri dengan cerahnya masa depanmu, iri dengan bahwa engkau pasti akan jauh lebih besar darinya. Ini salah satu bentuk semangat yang ditanamkan oleh seorang ibu pada anaknya. Jadi ketika Alexander merasa, wah, apa mungkin ya aku bisa sehebat ayahku, bisa sebesar ayahku. Ibunya memperkuat, oh, engkau pasti akan jauh lebih besar. Kalau ayahmu marah padamu itu sebenarnya iri. Dia tidak bisa nanti lebih besar seperti engkau. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang pertama membentuk karakter Alexander itu ibunya, yang namanya Olympias. Olympias ini istri keempat. Raja Philip kedua itu punya istri 7. Dari 7 istri itu hanya punya 2 anak laki-laki. Dari 2 anak laki-laki ini yang paling memang diproyeksikan jadi penerusnya adalah Alexander ini. Apalagi dia didukung oleh ibu yang sangat kuat. Yang kedua, ya pastinya ayahnya, Philip sendiri. Ini kalau tadi ibu menanamkan visi besar, sang ayah ini tidak hanya menasehati, karena biasanya yang aktif menasehati kalau di rumah itu kan ibu, tapi bapak ini memberikan contoh langsung. Dia adalah panutan langsung Alexander. Dialah yang dilihat oleh Alexander segala perjuangan, segala upayanya, segala peperangan yang diikuti oleh ayahnya. Jadi kehebatan ayahnya itu jadi semacam tantangan dalam diri Alexander. Nah, ini penting juga bagi teman-teman. Kalau tadi yang putri-putri, sekarang yang cowok-cowok, yang putra-putra. Kiprahmu nanti, aktivitasmu nanti, itulah yang dilihat oleh anak-anakmu. Jadi apa yang ingin kalian tumbuhkan dalam diri anak-anak kalian, lakukan itu sekarang, biar dia melihatmu dan mencontohnya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Philip kedua ini, ayahnya Alexander ini. Karena semangat, gairah, kemudian kiprah-kiprah dahsyat ayahnya sebagai seorang raja, ini melahirkan tantangan dalam diri Alexander bahwa aku harus bisa sehebat ayahku. Jadi aku harus bisa sebesar ayahku, aku harus bisa mengalahkan capaian ayahku. Nah, ini pembentuk karakter yang kedua. Ibunya menanamkan visi kuat dan ayahnya menempa dengan contoh-contoh, dengan panutan-panutan yang luar biasa. Ada cerita menarik. Jadi satu ketika Alexander ini merasa, wah, ayahku kok hebat banget ya, aku mesti tidak bisa sehebat ayahku. Nah, ketika dia mengalami kegalauan seperti ini, datanglah gurunya. Teman-teman pasti sudah kenal dengan gurunya Alexander
Aristoteles. Ini tokoh besar filsafat Yunani yang jadi guru privatnya Alexander. Saat dia merasa tidak percaya diri, datanglah Aristoteles mengatakan seperti ini kepada Alexander sambil membawa peta dunia. Kata Aristoteles begini, "Anakku Alexander, anggaplah ayahmu itu memang hebat, tapi engkau tidak kalah hebat. Ayahmu hanya mampu menaklukkan Yunani dan engkau mendapat jatah sisanya, yaitu seluruh dunia yang membentang." Jadi ini kan Alexander merasa, wah, ayahku kok hebat sekali bisa menaklukkan seluruh Yunani. Lah terus aku mau apa lagi yang melampaui dia? Nah ini dia merasa putus asa untuk bisa melewati ayahnya. Oleh Aristoteles kemudian ditunjukkan bahwa Yunani itu hanya segitu luasnya, masih ada sisa yang jauh lebih luas di seluruh dunia. Itulah nanti jatahmu, sisanya. Nah ini kan tambah semangat Alexander. Jadi selain ayahnya, memang yang ketiga pembentuk karakternya Alexander adalah gurunya Aristoteles. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Alexander. Ini satu peribahasa yang sering dipakai orang, yaitu "Aku berhutang kepada ayahku karena memberiku kehidupan, namun aku berhutang kepada guruku karena memberiku kehidupan yang baik." Jadi orang tua memberikanku hidup, tapi gurulah yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik. Ya kalimat ini saja sebenarnya menunjukkan seperti apa karakter seorang Alexander. Menghargai orang tua dan juga menghargai guru. Bahkan jasa guru di kalimat ini rasanya lebih besar karena dia memberikan kehidupan yang baik, tidak sekedar kehidupan. Jadi di antara pembentuk karakternya Alexander ya pastinya gurunya Aristoteles. Aristoteles ini mengajar Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun. Itu macam-macam yang diajarkan, berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat, moral, agama, logika, sastra, budaya, dan seni. Ini nanti yang jadi pegannya Alexander saat menaklukkan kemana-mana dan membangun satu peradaban yang nanti dikenal sebagai Helenisme. Jadi ini didikan dari Aristoteles. Jadi guru menjadi faktor penting pembentukan karakter seorang Alexander. Kemudian ada lagi satu yang penting juga dalam pembentukan karakter Alexander ini, yaitu idola. Alexander ini mengidolakan Achilles. Ini idolanya Alexander. Jadi di antara pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles kepada Alexander itu kan karya-karya Homer yang judulnya Iliad. Jadi Homer atau Homerus ini tokoh pengarang epos Yunani yang sangat terkenal. Nah, di antara tokoh-tokoh dalam eposnya Homer ini Achilles. Teman-teman mungkin mengenal Achilles ini sebagai tokoh pahlawan dalam perang Troya. Dia ini dikenal sebagai tokoh terhebat dari semua pahlawan Yunani. Dan Alexander sangat mengidolakan tokoh ini. Bahkan ceritanya karya Homer ini dibawa kemana-mana, ditaruh di bawah
dibawa ketika menaklukkan Mesir, Persia, India. Di pikirannya dia terobsesi ingin meniru tokoh yang namanya Achilles ini. Jadi Achilles ini jadi role modelnya. Dia ingin jadi yang terbaik, jadi yang nomor satu seperti Achilles, jadi prajurit yang pemberani, tidak terkalahkan pada perang Troya. Jadi ini yang menurut saya juga berpengaruh, idolanya. Berarti tadi ya, kalau diurut dari awal, karakter hebat Alexander the Great itu dipengaruhi oleh 4 unsur, 4 tokoh. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga guru, dan yang keempat idola. Ini unsur-unsur penting ya. Kalau teman-teman hari ini idolanya apa? Yo, apa yang kita idolakan ya kita biasanya orientasinya ke situ atau tidak jauh-jauh dari situ. Orang hari ini kan menyebutnya ya, yang kita idolakan itu nanti lambat laun akan menjadi passion kita. Ya silahkan dicermati sendiri-sendiri, yang diidolakan siapa, yang disukai siapa. Ini akan turut membentuk karakter kita. Jadi ini yang bisa kita ambil pertama dari